Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bawi di 46 Channel. Oke, kali ini gua kedatangan tamu dari Basis Parung ya. Jadi sebelum gua memperkenalkan dia, lebih baik gua suruh si narasumbernya ini untuk memperkenalkan diri. Cekidot. Ya bang, makasih. Nama gua Piru, alumni Tridharma angkatan 2014, Basis Parung. Basis Parung. Basis Parung. Jadi masih angkatan milenial ya. Oke Bang Piru, jadi hari ini gua bermaksud mendatangkan lu sini buat sedikit berbagi kisah ya, sama memberikan edukasi buat teman-teman kita. Nah, sebelum saya banyak panjang lebar nih, Bang Piru, gimana kabarnya nih? Baik bang. Baik ya. Oke. Bang Piru, itu saya mau tanya nih. Bang Piru kan lumayan di Parung ya? Iya. Kenapa sih Bang Piru itu bisa masuk Tridharma? Awalnya dari tetangga sih bang. Dari tetangga. Iya, dari tetangga waktu sekolah masih SMP sering Sering ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Dari situ sering ke TD. Nah awal itu dari ketemu anak TD, kita bikin BR. Bikin BR. Bikin BR. Ngeracik ya. Ngeracik sendiri lah. Iya, iya. Gulanya. Nah di situ ikut-ikut bikin BR. Nggak taunya mau nyambut Bastar ulang tahun katanya. Sedangkan itu masih SMP kan? Masih SMP. Masih Terus? SMP. Nah BR jadi malam itu kita nongkrong nunggu. Katanya Bastar masih di jalan, belum lewat. Kita nunggu sampai malam. Nggak taunya bukan lewat jalur situ, dia narik rem, naik kereta dianya. Oh, Bastar. berarti itu dari kereta, basis kereta. Nah itu kan Bang Biru dari Parung itu bisa ikut-ikutan sama anak-anak nyambut Bastar di kereta, itu gimana ceritanya tuh? Ya, nama juga masih SMP, diajak kesini atau diajak kesini kan. Oke. Sering nongkrong sama basis lain. Masih SMP. Di situ nungguin sampai malam nggak ketemu. Taunya ada kabar dia udah narik rem. Jadi lewat Cilebut ke arah Bilabong. Jalanin mungkin. Jadi udah di situ. Nah pas selang itu diajak lagi ke TD. Balik lagi TD. Diajak lagi. Nah di situ acara ulang tahun Parung. Udah mau masuk mos-mosan tuh. Udah masuk Udah mos-mosan. mos-mosan, istilahnya udah masuk pendaftaran. Udah pendaftaran. Pendaftaran. Ikut ulang tahun TD Parung, Basis Parung. Nah di situ Basis Parung kita berangkat dari sekolah itu kalau nggak salah 3 puso. 3 puso itu pas pendaftaran MOS, belum MOS ya? Sebelum MOS. Itu oke. bukan anak mosan, maksudnya ABS lah, ABS semua. ABS semua. Masih calon-calonan. Masih calon-calonan sebutnya. Tapi dari basis lain juga ada lah ya, calon yang ngikut. Nah, di situ. Nah, dari berangkat ke sekolah nih di jalur sebelum Bilabong nih. Sebelum Bilabong, tempat acara kita kan di Pabuaran. Sebelum Bilabong itu masih aman. Nah, emang kita kalau kita kan masih SMP nih, nggak tahu niatnya ada yang nyambut. Taunya ada yang nyambut di Bilabong. Nah, yang kloter pertama ini nih terkusok. Pas nyampe, taunya disuruh turun kan sama yang di motor itu. Sama yang di motor, turun, ayo diikutin. Pas turun, berakin BR. Baru sekali ngeliat BR yang namanya gede-gede banget itu. Itu kan lu apa? Yang tadi lu bilang lu kaget. Nah, lu kan pas pertama calon-calonan itu lu udah maksudnya udah diajak bareng gitu sama abang-abang kelas. Nah, sementara lu belum punya pengalaman yang bikin lu kaget. Nah, pas ketika kejadian ribut itu gimana itu perasaan lu? Pertama ngeliat BR aja musuh belum terlalu kelihatan ya. Kita ngambil BR gede-gede banget. Nah, gue sendiri bang, itu cuma bogir. Emang gue bawa di bisa SMP lah ya, masih SMP, taunya gear kayak gitu. Pas udah kelihatan musuhnya, itu bareng-bareng bentrok. Pas gue di sebelah kanan, yang
lain tuh di kiri. Ini posisi lu di depan nih. Di depan paling kanan. Paling kanan. Nah di situ gue belum ngegelar nih, gue pakai gear belum ngegelar. Di depan gue emang pakai gear gitu juga. Pas gue mau ngitung, sempet nggak ngeliat ke depan, ngeliat ke atas ada botol nih. Botol terbang ya? Botol terbang. Taunya jatuh, dup. Nah di situ gue loncat, botol jatuh, gue loncat, tapi keluar api. Baru pertama kali itu baru ngeliat baru sekali pengalaman. Nah di situ kira gue bakar kan, di perut tuh sempet nyala nih, pakai heater nyala begini. Di situ gue nahan dulu. Di sini juga belum depan-depanan, jadi botol duluan aja. Ada duluan botol daripada orang. Duluan botol daripada orang. Udah gue gelap, yang kiri mundur, gear gue nyangkut kan, gear gue nyangkut. Ya udah, dia mundur dulu tuh, dia jebol, balikin lagi. Nah itu lu kan 3 truk nih bang ya? 3 truk ini dari pihak rival lu ini sama-sama banyak, apakah gimana? Itu sebenarnya jalur Parung dulu itu kan masih belum ada perboden nih, masih 2 jalur. Iya benar. Sebenarnya masih 2 jalur tapi kecil lah, tapi itu penuh. Berarti sama-sama banyak ya? Sama-sama banyak. BR juga sama-sama komplit. Komplit sih komplit, tapi kalau masalah jadi banyaknya ya kloter pertama itu bang. Kloter pertama yang lain yang 2 itu belum sampai. Nah situ udah bentrok gesekan. Tapi alhamdulillah situ nggak ada yang kena, udah sempet nahan. Ada yang di motor datang lagi, yang awal kloter kedua turun, bentrok lagi, ngitung lagi. Dibalikin lagi nih sebenarnya. Ngebalikin lagi. Udah tuh di situ. Pas terakhir kita jebol. Nah ini itu ribut yang pertama ini kan tadi lu bilang lama juga, itu kisaran durasi berapa menit kira-kira bang? Kalau itu kira-kira 5 menitan lah. Berarti 5 menitan, makanya ada nahannya dulu kan. Kita nahan dulu, balikin lagi. Terus dia balikin lagi, yang kloter 2 datang, balikin lagi. Nah terakhir jebol tuh, yang 3 belum ada. Berarti truk yang pertama dia ribut nih guys ya, yang itu gesekan cukup lumayan lama. Terus mundur dulu ya bang ya, mundur dulu sampai datang kloter kedua, akhirnya lu jebol. Itu penataran lu masih baru calon-calonan, masih SMP. Itu yang pertamanya baru daftar lihat BR gede-gede. Kaget, baru ngeliat bom gitu. Gila. Nah lu kan rumah di Parung nih bang nih, kenapa sih kan di Parung itu banyak gitu sekolahan. Lu selain tadi lu diajak sama temen-temen, keinginan lu masuk TD yang keinginan banget gitu, lu kan nggak cuma diajak-ajak temen gitu, gue pengen ngebedain sekolah gitu ya kan, nggak bosan gue sekolah di Parung mulu kayak gitu. Awalnya sama satu anak tetangga lah istilahnya, masih tetangga juga, ada yang sekolah di Depok. Jadi sekolah di Depok aja, ini enggak ributnya nggak terlalu ini yang dari Bogor, karena dia tahu di Bogor gimana. Seperti kepikiran ada mau masuk daerah sekolah Depok, tapi nggak ada barengannya. Karena kalau ke Bogor kan di Jawa ada barengannya. Barengan, walaupun cewek, kalau di jalan beda lagi lah. Oke, selain itu lu ada nggak sih kisah pengalaman lu tadi kan lu lagi calon-calonan. Nah, besokan ini kan ada namanya mos-mosan ya, masa penataran yang benar-benar real, lu masuk Tridharma gitu ya kan. Nah, ketika lu masuk Tridharma, mos-mosan itu lu punya nggak pengalaman yang ya sangat berkesan itu sampai sekarang lu nggak bakalan lupa ketika lu masuk TD kayak gitu, pengalamannya misalnya bentrok, janjian gitu. Awal sih mos-mosan itu istilahnya kalau sama abang kelas ada tataran ya bang ya. Masa penataran. Itu kalau nggak salah udah masuk abu-abu tapi masih masa mos-mosan. Ada baru-baru abu-abu. Nah waktu pakai SMP-nya lu nggak ada ngerasain ribut, bentrok kayak gitu atau janjian? Kalau bentrok sih di jalur cuma gesek-gesekan aja sih, nggak terlalu ini. Kita di BM-an, dia di bawah kayak gitu. Iya. Mantek-mantekin lah istilahnya. Kalau buat janjian sih pernah sempat mau janjian di basis Parung sendiri. Kita mau janjian sama SBM. Nah di situ kita pulang sekolah siang. Nah tempatnya ini salah benda. Kita udah nunggu sampai sore.
katanya diulur terus nih sama dia. Minggu di sore akhirnya nggak jadi. Itu janjian lo kelas 1 doang ya? Iya, itu sempat mau janjian tapi Nggak jadi. nggak jadi. Nah, setelah itu Next day. Terus setelah itunya lo ada? Nah, selang beberapa hari dari itu katanya kita mau janjian nih, dijanjiin sama SBM. Masa-masa penataran masih. Ya, masih. Itu sama SBM kita albes. Dia albes, kita albes. Itu janjiannya di mana tuh, Bang? Di Keranggan. Oh, berarti udah main di luar. Udah main di luar. Udah main di luar di basis orang ya. Nah, itu gimana nih? Kayaknya seru nih kalau denger-denger brigade ini. Gimana coba cerita dari Ya, awal? siapa yang nggak tahu brigade itu aneh. Kita albes berangkat. Itu ributnya malam. Ribut malam nih. Jadi yang siang itu nunggu yang masuk siang, masuk pagi nunggu yang masuk siang. Nah, jadi yang siang datang, pulang sore, yang siang datang, nah segitu sekitar jam 7 maghrib kalau nggak salah. Itu Tujuan lah. jam tujuan. Jam Itu tujuan. ribut sama SBM, SBM. albes. Nah, di situ baru kan ribut albes gitu selama baru masuk STM. Belum ngerasain atmosfernya lu ribut sebesar itu. Ya, itu benar-benar besar. Ribut malam. Di situ jalanan istilahnya mobil satu sama motor. Motor mobil tapi mepet lah istilahnya. Itu anak pelajar penuh di jalur itu baru lagi yang lihat namanya BR di depan. Gila. Nah, posisi gue ini Bang, jadi gue di kiri, gue nggak langsung di jalanan. Gue lihat situasi dulu karena malam kan. Takut juga lah istilahnya, di kiri kanan itu rame. Apalagi lu belum biasa lagi. Iya, belum biasa. Kiri kanan, gue lewat kiri, udah ngetos tuh, udah Lu ngetos. sempat berhadapan kayak gini, ngetos ya? Sempat, karena di situ gue megang apa ya? Kayak balok gitulah. Istilahnya gue megang balok. Sempat gini tuh, petang udah itu udah di depan baru buta, petang dari sebelah kiri. Kanan digeser, depan jebol duluan kan, SBM jebol, mundur. Nah di situ kan brigade itu kan ada lapangan tuh Bang. Iya, lapangan. Ada lapangan. Nah pas sampai sebelum lapangan ini masih pertigaan. Nah sampai situ nahan. Balikin lagi. Balikin lagi. Main balik-balikan gitu. Kuat-kuatan lagi gitu. Iya. Nah, itu posisi ributnya itu kan TD Albes. Biasanya kalau janjian situ itu lapangan sampai penuh kan gitu kan. Pasti. Itu SBM banyak ya. SBM banyak. TD banyak, banyak. komplit kayak gitu. Nah, ketika pas lu ribut itu, nah ini si anak-anak TD ini datangnya dari atas apa dari bawah? Itu kalau SBM dari lapangan tuh. Dari lapangan, berarti lu datang dari atas tuh. Dari atas kita dari arah hutan-hutan gitu lah Ya, kan di sana. udah biasa. Iya, dari hutan-hutan situ kita bentrok, main balik-balikan. Terus terakhir ya tahu sendiri di situ daerah apalah datang di daerah aparat, datang aparat, mundur semua. Tapi ketika ribut itu ada nggak sih korban kayak gitu? Biasanya ada aja kalau lagi ribut sampai nyatu kayak gitu lah Bang. Kalau dari rival sendiri ya, kalau rival sendiri itu juga kalau sampai kena gitu kurang tahu karena malam entah dia kena nggak jatuh karena di situ posisinya nggak ada yang rival jatuh, TD-nya tuh sampai jatuh gitu. Di situ nggak ada, tapi cuma tos-tosan gitu betak-betak itu gila ribut malam. Istilahnya barang itu ribut teriakan sama suara besi-besi sajam gitu. Iya benar, udah pasti itu udah paling lah kalau kalian ribut itu udah ngedenger suara teriakan sama suara yang di depan kan. Iya, namanya apa besi sama besi gitu, mentang-mentang. Iya. Gila. Nah jadi ketika lu ribut di Keranggan ini nggak ada korban juga ya? Nggak ada korban? Kalau seingat sih nggak ada. Nggak ada. Tapi ini loh Bang, gue pengen ngupas sedikit nih. Katanya lu pernah kena nih tangan. Pernah di kelas 1. Pernah kena, itu gimana tuh? Itu cerita kelas 1. Boleh dong ceritain buat anak-anak 46 nya. Ya, biar tahu. Awalnya lagi semester apa? Semester pertama. Ya, semester pertama. Semester kedua, Bang. Itu janjian juga.
Enggak, itu mau berangkat semester. Berangkat semester. Semester kan agak siang lah sini. Agak siang, berangkat siang. Nah, di jalur Parung ini kan lagi masa pembangunan nih, udah masuk pembangunan. Macet parah. Udah tahu sendiri kalau berangkat dari Kemang nih. Naik Kemang, kita naik bis pusaka, waktu itu bis pusaka. Berangkat di bis ada anak TD, ayo berangkat. Naik tuh berdua. Dari Kemang berdua sama kakak kelas. Udah pas sampai Bilabong banyak pelajar nih. Udah gitu pas udah deket nih, wah Bastar. Itu Rival Bastar. Dia udah joget-joget aja nih dia. Ngeliat lu berdua. Tapi ada juga temen ada anak semea juga tadi semea di depan duduk. Nah, kita fokusnya ke yang joget-joget ini nih, yang rame di sini nongkrong. Gak taunya pas udah di depan dia, itu yang dari depan ke pintu belakang. Nyolong. Kalau gue sendiri di depan gue masih ada connect bis nih, connect bis. Dia nyolong, taunya dia nggak ngeliat pelajar, taunya langsung ngebaca. Itu connect kenapa? Ya Allah. Itu pas itu duitnya itu di connect megang duit nih, buyar. Pas itu sempat ngeliat kata bang kelas diceritain, connect kakinya kena kebacok. Nah pas itu juga dia lu ngetos, tak. Itu pas lu ngetos itu lu pakai lu bober udah bober di situ, udah persiapan. Nah. Bober di situ ngetos, dia pakai kayak besi apa gitu tapi tajam juga sih kelihatannya. Boleh ngetos di pintu, ibu-ibu di belakang ditarik saya. Ditarik. Udah deh. Pas itu masih ngetos, tangan di luar. Masih ngebantu, tangan di luar, utak. Kita nggak ngeliat musuh di bawah, di tangan ditarik ibu. Untung naik udah turun. Di situ masih ribut, ditarik ibu-ibu. Pas sudah terakhir, warga juga sempat rusuh karena di situ rame, macet, yang di motor rusuh. Udah tuh, pas ditarik ibu, udah deh, kasihan. Taunya tangan ngocor nih bang. Tangan kena juga. Ada kakak kelas, tangannya udah tahu. Emang nggak kerasa pas ketika kena gitu? Nggak kerasa. Nggak ada rasa. Namanya tangan di luar, badan di dalam. Nah ini kan lu sama abang kelas lu nih. Nah ketika lu ribut itu, ini posisi abang kelas lu ini ikut ribut juga apa di mana nih? Karena kalau di bis itu cuma satu orang bisanya. Oh berarti lu nggak nurunin ya? Nggak nurunin. Karena kita mau turun juga ditarik ibu-ibu. Iya. Itu udah sampai dari tangga atas nih, bis kan ada tangganya. Dari tangga atas udah sampai bawah, istilahnya udah sempet nongolin badan, tapi ibu-ibu tuh narik. Anak-anak yang lain jadi ke alingan ibu-ibu nih. Di belakang ibu-ibu. Dumpel-dumpelan ya? Iya, sedangkan yang di belakang juga ada yang ketua sama yang lain. Yang lain di depan juga. Karena takutnya dia masuk ke depan kita kecolongan. Habis begitu. Nah di situ udah tarik ibu, udah selesai, kemudian dikasih tahu tangan berdarah. Nah di situ ada satgas tuh, nggak tahu satgas sekolah mana. Terus kita diberhentiin, pas dia naik, ternyata ibu-ibu itu baik bang. Jadi barang saya itu diambil aja. Diambil, didudukin sama dia. Didudukin, jadi biar nggak pas satgas itu naik, didudukin sama dia. Jadi kasih tisu, dia tisu, pelak dulu itu. Tolong. Nah, ini kan si keneknya itu apa sih? Dia kena kayak gitu, itu si keneknya terus nasi itu gimana itu kena? Dia diem aja bang. Diem aja sampai satgas itu naik juga. Saya lihat pas saya kan diturunin sama satgas, turun semua. Saya lihat, saya diem dulu tuh di bawah pintu. Basarnya udah nggak ada jalan juga. Terus di situ, snacknya diem aja. Saya ngeliat juga, bener kakinya bolong. Enggak, kayak black lah istilahnya, kena bacok. Karena dari basar itu nggak lihat pelajaran dulu di dalam. Langsung lebih buta aja dia, Semua buta. Di situ kita turun, bisa memilih tisu nih, menurun tisu. Ada satgas naik. Nah di situ satgas naik udah turun semua. Nah bisik-bisik nih, lari.
Gitu 1, 2, 3 lari semua. Akhirnya lu lari. Nggak ada yang- Nah sementara lu kan luka nih, Iya. lu luka ini langsung dijahit apa enggak nih sama lu? Enggak, jadi gue masuk sekolah dulu waktu itu. Sekolah dulu. Sekolah dulu, di situ kan ada desialnya di situ, karena kan mau semester, niatnya mau masuk, karena kan semester udah dilepasin lari, berhenti tuh capek, kita hujan air, udah si tangan tuh, ini karena di sini urat, bagian urat, Iya. darahnya itu terus ngocor lah istilahnya, nggak berhenti, udah dicuci nggak berhenti terus ngocor, dan itu naik bis lagi kita, naik bis lagi, udah kita sampai sekolah, kelas 3 nungguin, karena ada abang kelas yang bareng ini ngabarin si biru kena, ditungguin di warung Butong bang, di warung Butong ditungguin situ, itu telat udah jam berapa itu, ya juga nggak enak lah saya makan telat kelas 3 nungguin, jadi ya udahlah nggak usah masuk aja, balik aja dari sekolah ya balik. Lu langsung jahit. Enggak, di situ enggak. Enggak Tahan dijahit. dulu. Tahan dulu. Nunggu dulu istirahat aja dulu, megang apa? Dikasih obat, istilahnya buat nahan nyeri Bersihin lah. lah, Iya, bersihin. bersihin, Ah. kasih obat dulu. Kasih obat dulu pas itu. Suruh istirahat dulu, pas sore. Baru dijahit sore. Dijahit sore. Lukanya pagi tapi dijahitnya sore guys. Dijahit sore. Iya, pas sampai di sana masih klinik bukan rumah sakit Nah, dijahit. klinik ya biasa lah. STM. STM. Sampai rumah sakit. Sampai klinik, dokter juga. Ini udah berapa lama? Dari pagi dok. Wah ini udah baal ini, udah nggak bisa jahit. Dicoba dulu tuh, disuntik dulu, dijahit akhirnya bisa. Ya kalau ini sih cuman luar 3, dalam 2, 5 berarti 5 5 jahitan. Karena cuma ya tangkis-tangkis. Itu bagus. Babi buta, istilahnya. Itu habis berapa lo buat pengobatan ini? Kira-kira? Gue kurang tahu kalau itu udah Anak-anak nggak ya. ngurusin itu dah, Ah. udah ngurusin itu. Sempet gak enak juga lah sama kakak kelas lagi semester, ganggu dia juga nggak masuk. Sampai nggak masuk nih, Nggak masuk. nemenin lo, Nemenin ya. sampai sore. Sampai sore. Nah, terus? Udah sampai situ aja. Kalau pas kena gitu. Nah, lu kan udah pernah kena nih, terus lu dijahit. Ada nggak sih lu buat kayak besoknya kan biasanya namanya anak STM gitu, ada namanya dendam kayak gitu. Ada nggak sih lu dendam buat ngebalikin atau besokannya nih lu naik bis dengan jam yang sama kayak gitu, lu berangkat karena udah tahu lu jamnya dia nongkrong kayak gitu. Iya. Sempet sih, pengen ini lagi. Cuman pas esokan harinya dapat kabar, ada juga lah dari bisik-bisik, katanya dia juga kena. Wah, dia kena Dia juga. juga kena katanya di sini. Iya. Ayo bener. Berarti lu Gue nggak juga sama-sama nggak ngeliat, gue juga nggak ngeliat keluar. Katanya dia sini kena, tapi nggak terlalu parah, dia juga sampai tuang lah istilahnya. Gue megang kelewang, tadi juga kena pas di situ tuh. Nah. Udah berarti di situ sepi bang, besoknya lagi. Langsung sepi, Udah nggak ada nggak ada orang lagi, lagi. nggak ada lagi nongkrong. Ini kalau kelas 1 kena itu aja. Nah itu aja. Nah lu kan udah pernah kejadian kayak gini, terus lu juga si tamu juga apa Bastar juga yang kena kayak gitu ya. Nah itu kan pengalaman kelas 1, pengalaman kelas 2 lu itu ada nggak sih kayak gitu lu janjian di basis luar kayak gitu, janjian yang lebih wah gitu gesekannya Pernah waktu itu di basis luar di Lewe bang. dilewek Lewe itu gimana tuh? sempet itu kita nggak banyak sih kalau di Lewe itu tamunya istilahnya perwakilan lah dari satu basis kita 2 orang atau 3 orang. Kita di Lewe itu janjian malam. Janjian malam. Itu kelas all best apa perwakilan kelas aja kayak gitu? Perwakilan kelas istilahnya ABS kelas basis. Di situ kita janjian kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2 doang. Iya, kelas 1 kelas 2. Terus janjian malam di situ baru ini juga janjian pakai waktu. Janjian pakai waktu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Dari janjian jam 9 nih, kita harus tank jam 9. Harus. Kita ngitung sama-sama ngitung. Keren juga ya guys, janjian aja lo harus tepat waktu ya. Harus tepat waktu.
Itu gimana nih? Lo kan biasanya kalau janjian kayak gitu itu biasanya dikumpulin dari sekolahan, ya kan kayak gitu, jalan bareng kayak gitu. Nah, pas pertama perjalanannya itu biasanya kan lo datang rame-rame nih kayak gitu. Biasanya ada terjadi gesek-gesekan kecil kayak gitu. Ada nggak sih? Ada di Pasar William. Pasar, oke. Pas itu tuh udah sore di pasar. Ada anak SBM-nya. Main main ceng-cengan doang. Karena malam kita mau janjian, main ceng-cengan doang. Udah nggak ada gesekan kalau di situ, kita main ceng-cengan doang karena kita di pusat tinggi juga. Jadi kita main ceng-cengan doang. Dan kita sampai malam udah ribut pakai waktu. Tuh lupa tuh waktunya. Keren juga ya. Oh inget tunggu jangan masuk gang dulu, kita nyampe nih sampai lokasi, masuk gang dulu. Tungguin dulu, tunggu. Itu lokasinya sama dari pihak TD sama pihak Ripal itu jauh-jauhan apa dekat? Kurang lebih 200 meteran. 200 meter, berarti dekat lah ya? Deket lah. Pakai waktu, tunggu 4 menit lagi. Bisa begitu, kurang 4 menit aja disuruh tunggu. Karena itu 2 menit lagi. Nah pas ditunggu 1, 2, 3 kita keluar, teriak lah Tridharma. Udah di situ bentok. Jadi kita terobos langsung sama dia banyak bang. Sama-sama banyak. Kalau kita kan perwakilan doang, kita perwakilan. Bol itu dia. Di bawah. Yang sebelah kiri dikejar terus. Nah ini sebelah kanan yang di depan gue ada yang jatuh. Tanah. Pokoknya ada rival dari rival. Rival ada yang jatuh. Itu gue megang batangan. Itu batangan emang agak berat ya. Itu bacokin bunyinya coba buk. Itu anak gini doang. Itu lu ngebacokin sendiri apa bareng-bareng sama temen lu? Temen lu biasanya kan pada nyayurin gitu. Enggak, yang lain pada nerobos di depan. Dan di sini istilahnya tuan rumah masih ada yang nahan, Udah. Taunya tuh anak diri lagi. Dibacokin sama lu diri lagi. Itu seenggaknya walaupun batangan enggak tajam, ya seenggaknya benjol lah gitu, sakit men. Berat itu bener. Lu perasaan lu gimana itu pas ngebacokin kayak gitu? Debuk, cepet udah. Dia kabur tuh lari. Udah pas di situ udah tuh. Itu lu pertama kali ngebacokin orang yang dibacok nggak kenapa-napa apa lu sebelumnya pernah juga kayak gitu? Gua nggak pernah sebelumnya. Itu perasaan lu gimana pas bacokin lari orang bangun lagi boy? Gue bilang gila ini daerah gunung kan kalau di sana ya? Daerah gunung. Gue dibacokin diri lagi. Pas udah itu, pas depan Probos sudah jebol, nggak ada main balik-balikan. Nggak ada ngebalikin lagi. Udah selesai di situ. Sempet lari dulu, ada yang manggilin, udah naik motor. Karena kan dari lokasi tempat tongkrongan agak jauh, bukan di situ. Udah di situ selesai itu. Itu baru pertama kali istilahnya bacokin orang sampai jatuh lah istilahnya. Dia jatuh sampai depan ketinggalan, bacokin lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Udah ditahan, udah diri lagi. Gila ini orang. Gila boy, ya dibacokin, bangun, bangun lagi nggak kenapa-napa. Kalau gue sih udah lari kayak gitu. Kalau gue sih walau alam ya. Walau alam ya. Ya biasanya emang kalau anak-anak STM itu terkenal sama apalagi 2000 kesini lah angkatan muda ya bang. Udah sering soalnya dengar ceritanya dibacok kayak gitu. Dibacok nggak apa-apa, ngebul. Makin di sini sih makin parah. Bacokan sampai peluk-pelukan lah istilahnya, bacok sama-sama enggak tembus. Nah kalau lu di basis lu pribadi kayak gitu, lu pernah ngerasain nggak janjian sampai kayak gitu lu bacokin orang? Kalau gue sih dari kelas 1 kelas 2 itu janjian nggak pernah jadi. Nggak pernah jadi? Iya. Jadi kan kita dulu kan via SMS ya. Via SMS atau ya samper-samperan lah istilahnya di tongkrongan gitu kan dia. Ayo janjian. Iya doang. Kadang ya itu nggak pernah jadi. Kan kalau di Parung itu rivalnya itu kan banyak. Itu kayak dari STM lain nih bang nih. Kayak STM kabupaten lain kayak Yanika, Boces kayak gitu. Itu lu pernah nggak sih ngerasain gesekan di basis lu? Selain di basis luar gitu sama STM lain kayak gitu, karena kan Bandung di Parung itu
terkenal itu STM dari Depok, dari Tangerang kan banyak kayak gitu. Iya gitu. Tapi kalau untuk di Parung sendiri kan paling kita di jalur Parung ya, sekolah-sekolah jalur Parung itu sama Yedika, Kayak gitu. sama Wika, Biasa Karisma, atau sama Biwan lah yang selain gabungan sama Wika, atau Mensis. Nah, pernah waktu itu di kelas 2, masih kelas 2 nih. Kelas 2. Masih kelas 2 sama Yadika. Sama Yadika itu lokasinya di Tomang, dekat Kopassus itu bang. Dekat Kopassus. Itu udah lupa hari apa itu. Pokoknya di Tomang, anak TD, Mantekin, situ juga pelajaran lain banyak. Cuman masih slow lah istilahnya. Masih slow. Jadi kelewat di motor. Pakai motornya. Udah maaf, jam-jam bubaran sekolah dia lah. Lewat di motor. Sama satu bis juga tuh. Nah pas dia lewat, teriak Tridharma nyambut. Gue naik ke Perboden, Perboden jalan. Di situ motor gue tendangin, alhamdulillah gue tampolin. Udah lagi asik tampolin, tahu-tahu gak tahu apaan itu, gusi apaan, ke muka. Gue sempet merem pas di kayak apa komponen terakhir nih motor. Ini kan dia motor lewat nih. Iya. Lu tendangin nggak pakai BR. Nggak pakai BR. Pakai BR. Tangan kosong lah dia. Kosong. Istilahnya kalau emang dia pakai BR gue udah nyangkut kali. Iya. Nyangkut karena gue enak banget di atas tinggal gini doang. Nah disitu gue hilang tampolin, tahu besi ke muka nih bang. Muka gue nunduk, taunya dari hidung keluar darah. Udah ngocor. Di situ gue cepet napas dulu. Kayak gitu. Terus gue ke kamar mandi umum, ada di situ. Situ gue cuci muka, itu masih ngocor darahnya itu. Muka, terus nggak lama, udah tuh jam pas terakhir kongko itu bis selingan lewat juga, jadi yang di seberang juga mantekinnya di bis. Udah tuh pas gue kena, dari situ dibawa ke rumah, nggak langsung ke bawah ke rumah sakit juga dulu nih. Gue balik dulu ke rumah, ngabarin orang tua, ada yang bawa, udah balik dulu, nggak, orang tua yang bawa ke rumah sakit. Pas ke rumah, orang tua dibawa, jadi sama dibawa ke klinik lagi. Nah dibawa ke klinik, cuma di pencet doang. Ini ya bekasnya nih. Ya, ini kalau misalnya ditegesin, ini agak bengkok sedikit. Agak bengkok sedikit. Sudah di klinik, jadi, nah situ kan nggak bisa ronsen bang. Bener. Karena kan itu besi. Karena besi harus di ronsen kata dokternya. Udah dibawa ke rumah sakit yang bisa ronsen. Udah sampai rumah sakit, udah setelah di ronsen, tentunya ada retak sedikit lah, retak di dalam, karena agak bengkok sedikit. Dan di rumah sakit ini, anak Yadikanya ini di rumah sakit juga. Lah, kok bisa? Taunya itu di paha ada yang kena. Di paha ada yang kena. Udah gitu, yang kena itu adik kelas waktu SMP. Itu kan lu posisi nggak pakai BR bang? Jadi yang kena sama yang seberang. Oh, sama anak-anak. Iya, jadi yang kena ini di bis. Kena ini di bis, katanya ada yang kena, anak Yadikanya. Nah udah sama-sama kena lah istilahnya. Lu kan ketemu di klinik ya kan kayak gitu dari pihak Tridharma sama dari pihak Yadika. Itu terus gimana itu? Gue penasaran deh. Karena yang kena itu tahunya adik kelas waktu SMP. Jadi gue cuma senyum doang ke dia juga senyum ke gue. Ya udahlah, gue setelah ronsen gue pulang. Dia nggak tahu berapa jahitan gitu, dikabarin juga karena kan anak Yadika adalah istilahnya yang masih kena, karena kan di Kemang juga banyak. Udah 2 hari itu, udah tuh 2 hari gue nggak bisa napas ya dari hidung. 2 hari gak bisa napas. Dikasih tahunya sama teman juga sekolah, ada lu pakai ini, lu pakai daun nih dulu, pakai daun apa gitu. Simpel. Pas malam dicariin tuh, dapat, simpel, baru tuh bisa napas. Alhamdulillah. Nah ini lu kan tadi sampai di ronsen kayak gitu, itu biayanya cukup besar nongol kayak gitu. Itu dia. Kalau di daerah Paru kan ada rumah sakit istilahnya buat fakir miskin lah kayak gitu. Nggak usah disebutin juga rumah sakitnya. Itu
nggak ada biaya. Nggak ada biaya, alhamdulillah. Karena kita cuma ronsen, enggak ini juga udah dibantu. Dan di situ kemarin bisa nafas parah. Guys tuh ya, dia mantekin nih orang lagi pulang sekolah dipantekin sama dia nggak pakai bern tuh sampai ininya bengkok tuh hidung keselebor tuh dia tegesin sampai hidungnya bengkok agak sedikit bengkok kalau ditegesin. Nah dari situ lo ada nggak sih penyesalan kan lo tangan udah kena ya kan hidung udah kena gitu. Kalau kelas 2 sih masih bang. Masih terus masih lagi membara-membaranya guys kalau ada STM itu kelas 2. Nah lu punya pengalaman khusus gak sih pas ketika kelas 3 kayak gitu? Kalau kelas 3 sih biasa lagi seru-serunya banget nih kan kelas 3 ngomporin adik kelas kayak gitu kan. Ngomporin adik kelas sempet mau janjian. Mau janjian di kelas 3 mau janjian itu kan ada rival juga mensis di Parung. UKM datang tamu dia masih slow lah istilahnya. Ini janjian tadi cuma ada UKM main katanya gitu. Yaudah ayo janjian semua ya dia bilang gitu. Itu posisi di Parung Pusat? Enggak, itu masih daerah Tomang. Karena rame-ramenya di situ. Oh berarti di situ masih daerah Tomang. Yaudah kemarin kelas 1 kelas 2 janjian sama UKM teman cis janjian gitu. Kelas 3 nya nggak boleh turun lah. Itu kelas 1 kelas 2 nya aja ya katanya gitu. Lah gimana? Lu semua? Iya tadi gitu. Terus pada akhirnya lu nonton? Apa ikutan juga? Gue mau BR bang. Oh lu mau BR? Pada anak BR. Gue mau BR sama alumni ngelemparin BR. Udah situ pintrok tuh. Pas itu pas gue jadi nontonin doang greget banget gitu. Yang awalnya lu suruh kelas 1, kelas 2 maju dulu apa emang lu langsung terobos? Kalau gue itu dari seberang jadi gue disuruh ngeliatin. Jadi kelas 1 kelas 2 udah BR udah ngitung-hitungan. Di situ rasanya kelas 3 pengen ribut gimana sih? Greget banget. Pengen maju termalu. Iya. Ya udahlah, kelas 1 kelas 2 doang udah. Itu tapi langsung jebol ya. Langsung jebol. Berarti enggak ada gesekan yang lama itu ya? Enggak ada. Kalau di kelas 3 ya misalnya udah mau kelas 3 udah sempet naik motor juga. Motor. Jadi paling di situ aja kelas 3. Lo ini kan anak STM biasanya punya pengalaman yang manis-manis gitu sama anak-anak kayak gitu. Pengalaman lo yang paling indah itu ketika lo nongkrong itu sama anak kayak gimana sih? Jadi jangan cuma cerita tawurannya doang ya guys. Gue mau tanya dia pengalamannya kayak gitu. Nah biasanya anak STM itu kan kebersamaannya kayak gitu kan dari nongkrong dari pagi ketemu pagi kadang kayak gitu. Lo punya nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau nongkrong itu sih sering lah kita ketemu di hari libur biasanya. Kumpul atau kita acara kemana nih. Waktu itu cuma nggak banyak sih berapa orang. Kita jalan ke istilah jalan-jalan kita ke pantai satu ini satu basis. Nah biasanya kalau lulusan kayak gitu kelas 3 lo kan kelas 3 biasanya ada namanya kayak main ke Anyar kayak gitu lo ngerasain nggak sih? Kalau ke Anyar juga cerita kayak gitu ke Pangandaran kelas 2 kalau nggak salah kelas 2 berarti kelas 2 nggak ada deh. Gue kelas 3 gue juga udah lama banget ke Pangandaran habis. Biasanya kalau Pangandaran itu ada gesekan-gesekan kecil itu ngerasain tuh? Ini udah pernah dibahas juga sih sebelumnya. Cuman sini menerusin lagi lah. Iya, nggak apa-apa biar tahu semua. Waktu kita ke Pangandaran, kita kelas 1 kelas 2 sih itu. Kayaknya kelas 2 sih. Kelas 1 kelas 2 kita berangkat itu mulai dari Keranggan. Dari Keranggan kita berangkat sore. Jadi sampai Pangandaran itu siang. Itu berapa jam perjalanan? Kurang lebih 12 jam. Kita beman. Selama di perjalanan sih anak sekolah lain nggak ada yang sampai mantekin gitu. Sampai mantekin. Pas sampai sana ternyata sebelumnya out juga ke sana. Oh barengan. Ternyata barengan. Terus endingnya? Tapi out ini sampai duluan. Karena dia lewat jalur Cianjur, puncak lah, iya. Puncak.
Aut ini sampai duluan. Pas kita mau masuk gerbang nih, saya udah ada wilayah pantai lah. Masuk pantai di depan pom bensin. Aut ini lagi jalan, dia mau arah pulang. Dia taunya nyampe udah sampai malam. Malam udah sampai di cepat mau pulang. Nah gitu kita gesekan. Kita turun dari BM-an, kita ngitung. Ribut tuh. Ribut. Ya. Udah barbar gitu. Di situ lihat ada cewek, ada cowoknya, Autnya paling. Emang dari TD juga ada ceweknya? Enggak ada. Cuma di doang lihat situ kan kita ngitung ribut. Udah gitu doang. Ribut sampai kemana ngetes gitu udah. Dia jebol, kita jalan, kita warga masuk dulu sana, masuk dulu. Dia juga masuk ke sebelah kanan, sebelah jalan, kita ke seberang kiri. Kita masuk ke daerah pantai. Tahu di motor nih warga boyo pada bos aja. Buset. Nanya lu dari mana? Di Bogor, Pak. Gitu kan kita. Tapi akhirnya ditangkap itu sama warga itu, diamanin dulu kan biasanya, sama warga itu biasanya diamanin kayak gitu. Kalau mau warga yang di jalan sih disuruh masuk dulu, cuma ada lagi warga yang masuk ini mau iniin kita. Penasaran nih orang ini dari mana. Untungnya di situ ada polisi datang. Untungnya ada polisi. Dari situ polisi datang, kita dibawa. Akhirnya ngandang semua tuh. Ngandang. Dari pihak TD sama Aut kan yang gua tahu mah ya, kayak gitu. Iya. Outnya udah duluan ke udah kena duluan. Nah. Jadi polisi itu taunya lawannya masih ada, jalannya dicariin. Lawannya masih ada. Ya udahlah situ kita ngandang. 2 harian ya. 2 harian guys, ngandang di mana tadi? Di Polsek Pangandaran. Polsek Pangandaran. Tuh. Oke, Bang Fir mungkin masih ada cerita lain lagi? Itu aja sih. Kalau masa-masa soalnya. Oke, brother. Oke, jadi cukup cerita dari Bang Piru ya. Dia sempat ngerasain kena di tangan, kena di hidung sampai bengkok ya, sampai pengalaman dia ikut ngalong juga ya, terus ikut jalan-jalan sampai Pangandaran, sampai ngandang kantor polisi. Oke, Bang Piru seberapa besar sih penyesalan Bang Piru pernah ngerasain bandel kayak gitu? Bang Piru nyesel nggak sih? Penyesalan masih ada ya Mas. Kan sampai ada, sudah lulus, istilahnya ngerasain juga lah. Sempat lulus ketahan juga karena kan nilai nggak terlalu, nilai ini banyak yang kurang kayak gini karena lewat masa-masa itu. Perbaikan, sempat nganggur juga, susah cari kerja, udah kesana sini. Guys ya, seberapa besar pun nama lu ketika sekolah ya, tetap yang menyelamatkan lu itu apa? Ya, jadi gue kasih taunya sama lu orang yang masih suka tawuran, dia anak sekolah, gangster, semuanya stop lah tawuran. Oke, Bang Piru, gue minta sedikit edukasi dong buat teman-teman kita yang mungkin masih pada suka tawuran, suka nongkrong kayak gitu. Apa aja sih penyesalan dampaknya dan apa aja yang didapat? Ya kalau kalian nih masih pada tawuran, penyesalan nggak bakal duluan kan ya Bang ya? Pasti nyesal itu datang belakangan. Itu seru nih masa-masa muda lu udah tawuran kayak gitu, lu bandel, tapi nggak bakal lama. Setelah itu pasti lu ada penyesalan. Ada lagi mungkin mau disampaikan Bang? Ini pesan-pesannya buat yang sekarang lah, istilahnya yang udah beda zaman lah sekarang, era-era kayak gini, istilahnya tetap jalanin lu sebagai anak muda, tapi ya kalau bisa dibatasin, tetap melihat ke depannya, karena kalau cuma lu yakin pas lu habis lulus sekolah lu nggak siap, percuma lu menunggu siap. Nah, lu ngejalanin hidup lu hanya cuma untuk menunggu. Lu menunggu terus, tapi lu nggak siap. Dalam hati lu yakin nih, lu terus, tapi lu nggak siap. Nah, setelah lu nggak kerasa jalanin hidup lu nunggu, terus akhirnya lu nggak kerja nih, istilahnya habis lulus, atau pernah lu pernah kenal lah istilahnya pas tawuran. Itu kan menjadi nilai nanti lu ke depan ya. Benar.
Oke, intinya stop tawuran dari sekarang ya. Lebih dipikirkan lagi masa depan. Buat apa lagi kita tawuran ya? Buat apa lagi kita cari kerusuhan? Oke, gengs, pikirkan lagi masa depan ya. Sebesar apapun nama lu ketika zaman sekolah, yang nyelamatin itu bukan nama lu, tetap wawasan lu ya. Tetap wawasan. Oke, mungkin sekian dari gua Bang Piru ya, karena udah terlalu banyak kita ngobrol. Tadi Bang Piru udah cerita banyak kisahnya. Tapi jangan lupa buat lu orang, sebelum lu close nih, jangan lupa pencet lonceng sama pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa juga mampir ke channel gue nih, Bawi Official ya. Jangan lupa nih follow juga Instagram kami ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.